Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kritik terhadap penelitian kualitatif. Yang mana tema ini penting karena apa? Karena dalam dunia pendidikan itu tidak ada satupun metode penelitian yang sempurna. Semua metode pasti punya kekurangan ya, punya kekuatan dan kelemahan. Sebagai calon peneliti misalnya kita ini harus mampu sebenarnya memahami dua sisi. Jadi kita tidak hanya menggunakan kualitatif, tetapi kita juga kritis ya dalam melihat keterbatasannya. Jadi ada aspek penting yang kita akan bahas pada video ini, yaitu adalah bagaimana aspek kekuatan penelitian kualitatif, kemudian aspek kelemahannya itu kualitatif seperti apa, dan kemudian kriteria penilaian kualitatif itu seperti apa. Baik, kita akan bahas tentang aspek kekuatan penelitian kualitatif. Nah, kalau kita bicara tentang kekuatan penelitian kualitatif, maka ada poin pertama yang harus kita garis bawahi, yaitu kemampuan memahami fenomena secara mendalam. Jadi, kedalaman data dalam penelitian kualitatif ini kan kita bisa masuk ke dapur kehidupan sosial. Misalnya, kita ingin meneliti kehidupan pedagang kecil di pasar tradisional misalnya. Nah, dengan metode kualitatif ini kan penelitian ini bisa ikut hadir di situ, bisa berinteraksi, bahkan mungkin itu ikut merasakan pengalamannya mereka. Jadi hasilnya kita ini tidak hanya tahu berapa orang yang berdagang, tetapi juga bisa tahu bagaimana strategi bertahan hidup mereka. Nah, bagaimana relasi sosial mereka itu terbentuk dan bagaimana makna kerja bagi mereka secara kontekstual misalnya. Nah, itu kan kekuatan lain adalah sifatnya itu adalah kontekstual. Jadi data ini tidak dilepaskan dari konteks sosial, budaya, atau waktu tertentu. Jadi penelitian kualitatif ini tidak hanya angka-angka yang kering, tetapi penuh dengan cerita, pengalaman, maupun makna. Terus juga fleksibilitas. Jadi metode kualitatif itu fleksibel sebenarnya. Jadi peneliti bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Misalnya apa? Ketika wawancara. Nah, penelitian ini bisa menggali lebih dalam topik tertentu yang muncul secara spontan. Jadi tanpa harus kaku secara kuesioner. Lalu ada makna dan perspektif partisipan. Nah, teori interpretatif dan konstruktivis itu kan sangat mendukung ya penelitian kualitatif. Karena apa? Karena tujuannya memang menggali atau world view atau cara pandang subjektif penelitian. Yang mana artinya penelitian kualitatif ini sebenarnya memberi ruangan bagi suara partisipan, bukan hanya cuma asumsi peneliti. Terus bagi kekayaan data misalnya. Jadi hasil penelitian kualitatif ini seringkali ya berupa deskripsi yang kaya, narasi yang detail, bahkan kutipan ini langsung dari partisipan itu banyak sekali. Jadi ini memberikan gambaran yang lebih hidup. Jadi bisa kita simpulkan kekuatan utama penelitian kualitatif itu sebenarnya terletak pada kedalamannya, terus konteksnya, dan fleksibilitas dan maknanya yang diungkapkan. Lalu bagaimana aspek kelemahan penelitian kualitatif? Jadi kualitatif itu kita tadi berbicara tentang kekuatan. Kalau kelemahannya itu sebenarnya subjektivitasnya itu tinggi. Yang mana kritik yang paling sering dilontarkan itu adalah soal subjektivitas. Yang mana karena penelitian kualitatif ini banyak berinteraksi langsung dengan partisipan, maka ada kemungkinan ya data yang diperoleh itu terwarnai oleh cara pandang penelitinya. Misalnya penelitian punya prasangka tertentu misalnya. Nah, tanpa sadar hal itu bisa mempengaruhi interpretasinya. Terus generalisasinya itu terbatas. Yang mana penelitian kualitatif itu bisa sebenarnya dilakukan pada jumlah partisipan yang kecil, nah, dalam konteks yang spesifik. Akibatnya apa? Akibatnya sulit untuk membuat generalisasi luas. Misalnya apa? Penelitian tentang 10 pedagang di pasar yang A misalnya. Ini kan tidak bisa serta-merta menggeneralisasikan untuk semua pedagang yang ada di Indonesia. Terus juga ada waktu dan tenaga yang besar. Nah, proses penelitian kualitatif ini juga panjang harusnya.
ada melibatkan wawancara, observasi, transkrip, analisis data, semuanya itu membutuhkan waktu dan energi ya yang tidak sedikit, bahkan seringkali lebih lama daripada penelitian kuantitatif. Terus juga kelemahannya juga validitas ya, sering dipertanyakan, yang mana banyak kalangan mempertanyakan apakah data kualitatif itu bisa disebut valid dan reliable. Nah, karena sifatnya itu sebuah naratif sebenarnya. Maka orang itu kadang menganggap sebuah penelitian kualitatif itu terlalu lunak atau kurang bisa diuji secara objektif. Terus juga sulit direplikasi. Maka penelitian kualitatif ini sangat terikat konteks sebenarnya. Kalau ada peneliti lain yang ingin mengulang misalnya penelitian yang sama, hasilnya itu mesti berbeda. Jadi bukan berarti salah ya, tapi hanya ini yang membuat penelitian kualitatif itu sebenarnya sulit dijadikan standar yang seragam. Nah, kemudian potensi bias atau partisipan, yang mana jangan lupa kalau bukan hanya peneliti yang sebenarnya yang bias di situ, tetapi juga partisipannya. Kadang partisipan itu sebenarnya tidak jujur, menutupi fakta-faktanya, ditutupi atau memberikan jawaban yang dianggap itu aman. Nah, singkatnya itu adalah kelemahannya dalam penelitian kualitatif ya, yaitu adalah subjektivitas, keterbatasan generalisasi, kesulitan validasi, dan sampai tingginya tuntutan waktunya itu serta tenaganya. Lalu bagaimana kriteria penilaiannya ya, penelitian kualitatif? Nah, kalau penelitian kualitatif ini kan punya kelemahan dalam validitas dan reliabilitasnya ya. Lalu bagaimana cara menilai kualitasnya? Nah, ini kita mengikuti Likon dan Guba, yang mana dia memberikan jawaban ya dengan mengganti konsep validitas dan reliabilitas yang bisa dipakai di penelitian kualitatif dengan kriteria khusus penelitian kualitatif. Ada 4 kriterianya. Yang mana yang pertama itu adalah credibility. Ya, ini serta yang ini maksudnya dengan validitas internal dan kualitatif. Kredibel ini sebenarnya menjawab sebuah pertanyaan. Apakah hasil penelitian dapat dipercaya? Nah, caranya bisa ditriangulasi atau membandingkan data dari berbagai sumber. Dan kemudian bisa membercek atau meminta partisipan itu mengkonfirmasi hasil interpretasi penelitiannya atau keterlibatan peneliti yang lebih panjang gitu. Atau yang kedua itu bisa menggunakan transferabilitas, yang mana transferability ini validitas ya eksternal ya atau generalisasi ya. Jadi bedanya dalam kualitatif ini tidak ada generalisasi secara statistik, tetapi generalisasi secara analitik. Yang mana artinya temuan ini kan sebenarnya bisa ditransfer ke konteks lain yang ada kesamaan dengan karakteristiknya. Nah, maka penelitian ini harus memberikan deskripsi yang tebal atau think description agar apa? Pembaca ini bisa menilai apakah hasil ini penelitian ini relevan dengan konteks mereka. Kemudian bisa menggunakan dependabilitas ya, yang keempat ini, yaitu ini mirip dengan reliabilitas dalam kualitatif, yang mana artinya penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan prosesnya. Nah, caranya dengan apa? Audit trail misalnya, yaitu ya menggunakan catatan rinci tentang bagaimana data yang dikumpulkan, dianalisis hingga ditarik kesimpulan. Terus juga konfirmabilitas, yang mana dia berhubungan dengan objek. Apakah hasil penelitian ini benar-benar berasal dari data, bukan hanya dari asumsi peneliti untuk menjaganya. Ya, maka penelitian ini sebenarnya harus menunjukkan bukti-bukti data yang mendukung temuan. Nah, dengan 4 kriteria itu penelitian ini bisa ya dinilai kualitasnya meskipun tidak menggunakan standar kuantitatif. Oke, jadi kesimpulannya itu adalah bagi kita semua bisa melihat ya kekuatan dan kelemahan penelitian kualitatif. Ini sebenarnya berjalan beriringan. Nah, di suatu sisi ya ini juga mampu memberikan makna, konteks, dan pengalaman yang secara mendalam. Namun di sisi lain ya sebenarnya ini rawan ya subjektivitas, juga sulit untuk digeneralisasi dan memakan waktu yang panjang. Maka sebagai peneliti itu tugasnya kita kalau kita meneliti itu sebenarnya memaksimalkan ya kekuatan dan meminimaliskan kelemahannya. Karena apa? Dengan menggunakan strategi validitas, dengan menggunakan triangulasi misalnya member check, dan selalu menjaga transparansi proses penelitian, maka penelitian ini akan semakin bernilai atau semakin kekuatan kelebihannya itu semakin tertampak itu di situ.
Dan begitu maka penelitian ini sebenarnya tidak hanya menimbulkan suatu makna, tetapi juga bisa seluruhnya itu dipertanggungjawabkan hingga penelitian ini menjadi bernilai atau asli, terbukti keasliannya. Oke, terima kasih. Kita bisa lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.